Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ingin berbagi ilmu yang perlu diketahui, yaitu 11 janji Allah bagi yang selalu rajin istighfar. Yang pertama adalah istighfar adalah sebab pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, tetapi kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, yaitu meluaskan rezeki seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka saya berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ayat di atas menunjukkan bahwa istighfar adalah sebab turunnya rezeki dari langit, dilapangkannya harta dan keturunan, serta dibukakannya berbagai kebaikan untuk hamba, sehingga terhadap masalah apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, jalan keluar akan dihamparkan untuknya. Yang ketiga, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Surah An-Anfal ayat 33. Yang keempat adalah istighfar sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian bermohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati. Surah An-Naml ayat 46. Perhatikanlah jaminan Allah tersebut. Allah akan senantiasa merahmati seorang yang beristighfar. Kelima, yaitu salah satu sumber tambahan kekuatan dan kejayaan adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, serta janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Surah Hud ayat 52. Keenam, istighfar adalah salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 1 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketujuh, wajah orang yang beristighfar dijadikan berseri atau bercahaya dan berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pertemuan dengannya. Barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Hadis riwayat Tabarani. Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ke-8, istighfar dapat membersihkan noda hitam dari seorang hamba. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, suatu noda hitam akan tertitik pada hati seorang hamba. Jika hamba beristighfar, dihapuslah noda itu dan hatinya kembali bersih. Nabi SAW bersabda, jika seorang melakukan sebuah dosa,
Dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti melakukan dosa, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutupi hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kesembilan, istighfar adalah salah satu bekal bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, serta beristighfar terhadap dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada petang dan pagi hari." Surat Al-Ghafir ayat 55. Kesepuluh, sebab terkabulnya doa adalah istighfar. Nabi SAW bersabda, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertobatlah, sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya." Ke-11, dengan istighfar, seorang hamba akan semakin mengagungkan dan membesarkan Rabb-Nya. Telah berlalu penjelasan keagungan istighfar karena digandengkan dengan tauhid dalam sejumlah ayat. Juga telah berlalu penyebutan nama-nama dan sifat pengampunan Allah. Tidak diragukan bahwa dua makna tersebut sangatlah menanamkan pengagungan dan pembesaran dalam hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.